Baiklah, ini contoh kasus yang pertama, di mana ada seseorang suami meninggal dunia. Dia meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan ibu. Bagaimana pembagiannya? Marilah kita hitungkan. Yang pertama, harta yang ditinggalkan yaitu sebesar 24 juta. Terus, pembagian seorang istri sama dengan 1/8 dari harta. Yaitu 3 juta. Untuk pembagian ibu yaitu sebesar 1/6 dari harta. Yaitu 4 juta. Selanjutnya pembagian anak. Seperti kita ketahui, pembagian anak laki-laki lebih besar dibanding dengan anak perempuan. Jadi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Anak laki-laki dan anak perempuan ini disebut dengan asobah, yaitu mendapatkan bagian dari harta yang sudah ditinggalkan. Sini berarti 7 juta. 7 juta dari 24 juta yaitu 17 juta. Berarti 17 juta ini dibagi dengan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Anak laki-laki ini mendapatkan 2 bagian, sedangkan yang ditinggal ini anak laki-laki berjumlah 2 orang, menjadi 2 bagian. Berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi sisa harta dari 17 juta pembagian tadi dibagi dengan 5 sama dengan 3.400.000. Terus pembagiannya, anak laki-laki ini mendapatkan 2, berarti 2 dikali dari 3.400.000. Sama dengan 6.800.000. Terus untuk anak perempuan, karena mendapatkan 1 bagian, jadi anak perempuan ini mendapatkan 3,4 juta saja. Jadi untuk kesimpulannya, ibu mendapatkan 3 juta, ibu mendapatkan 4 juta, istri mendapatkan 3 juta, anak perempuan mendapatkan 3.400.000 dan anak laki-laki mendapatkan 6.800.000. Itulah pembagian kasus pertama, seorang suami meninggalkan anaknya dengan harta 24 juta dibagi dengan istri, ibu, anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Selanjutnya kasus yang kedua, di mana ada suami meninggal, terus suami ini meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 ibu dan juga paman. Bagaimana perhitungannya? Mari kita hitungkan. Di mana pertama kita harta yang ditinggalkan. Harta ditinggalkan ada emas sebesar 15 juta. Terus
seharga 40 juta. Terus ada kendaraan dihargakan sebesar 25 juta. Dan tidak hanya harta yang ditinggalkan, tetapi suami ini meninggalkan hutang. Hutang yang ditinggal suami sebesar 80 juta. Sebesar 20 juta. Kita hitung dulu total harta yang ditinggalkan. Total harta yang ditinggalkan dari emas, tanah, dan juga kendaraan sebesar 80 juta. Sebelum kita bagikan ke dalam ahli warisnya, harta warisan yang ditinggalkan, kita membayarkan terlebih dahulu hutangnya. Berarti 80 juta dikurang 20 juta. Harta yang ditinggalkan masih tersisa 60 juta. 60 juta inilah yang akan dibagikan kepada ibu, istri, satu anak perempuan, dan juga satu anak laki-laki. Pertama, kita hitung bagian dari seorang istri. Istri mendapatkan 1/8 dikurang 20 juta. Harta yang ditinggalkan masih tersisa 60 juta. 60 juta inilah yang akan dibagikan kepada ibu, istri, satu anak perempuan, dan juga satu anak laki-laki. Pertama, kita hitung bagian dari seorang istri. Istri mendapatkan 1/8. 1/8 dari harta. Ya, harta tadi yang ditinggalkan 60 juta. Yaitu sebesar 7.500.000. Untuk pembagian ibu mendapatkan 1/6. 1/6 dari 60 juta, yaitu sebesar 10 juta. Terus kita hitung untuk pembagian anaknya. Sebelum itu kita kurangin dulu karena sudah dibagikan kepada istri dan juga ibu. 7,5 ditambah 10 juta yaitu 17.500.000. 17.500.000 dari 60 juta yaitu masih tersisa hartanya sebesar 42.500.000. 42.500.000 ini yang akan dibagikan kepada anak perempuan dan juga anak laki-lakinya. Selanjutnya pembagian untuk anak. Anak yang ditinggalkan satu laki-laki dan juga satu perempuan. Berarti anak laki-laki ini mendapatkan 2, anak perempuan mendapatkan 1. Jadi dari 42.500.000 ini dibagi 3. Sama dengan 14.166 sekian. Untuk bagian anak laki-laki dikalikan dengan harta dibagi 3 ini 14.166.67 rupiah, yaitu anak laki-laki ini mendapatkan 25.33.4 rupiah. Untuk bagian anak perempuan mendapatkan 14 juta karena anak perempuan ini hanya mendapatkan 1
bagian dibanding anak laki-laki. Kan di dalam contoh kasus tadi, suami ini juga meninggalkan paman. Paman dalam hal ini tidak mendapatkan bagian karena paman ini bukan ahli waris yang utama. Karena ahli waris utama masih ada seorang ibu, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jadi dalam hal ini paman tidak mendapatkan bagian. Tapi sekiranya jika anak perempuan sudah tidak ada lagi, anak laki-laki tidak ada lagi, dan istri tidak ada lagi, dan ibu pun tidak ada lagi, maka paman berhak dalam mendapatkan bagian dalam kasus tersebut. Jadi untuk pembagiannya, anak laki-laki mendapatkan 25 juta, anak perempuan 14 juta, ibu mendapatkan 10 juta, dan istri mendapatkan 7,5 juta dari harta yang ditinggalkan sebesar 80 juta dan meninggalkan hutang 20 juta. Halo semuanya, saya Lufa Masufa. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung zakat mal, di mana zakat mal terdiri dari zakat emas, zakat pertanian, dan zakat profesi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas cara menghitung zakat emas. Dengan contoh kasus, Supini memiliki emas sebanyak 200 gram dan harga emas pada saat itu 100.000 per gram. Berapa zakat yang harus dibayar Supini? Mari kita hitung. Seperti yang kita tahu, nisab dari zakat emas adalah 85 gram dan Supini memiliki 200 gram. Jadi itu sudah melebihi nisab dan wajib membayar zakat. Baiklah, yang pertama kita akan menghitung merubah jumlah emas menjadi rupiah, yaitu mengalihkan jumlah emas yang dimiliki Supini tadi 200.000 dikali dengan harga emas pada saat itu yaitu 100.000. Hasilnya adalah 20 juta. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah dari harga emas 200 gram tadi, kita kalikan 20 juta dengan haul. Haul itu adalah kadar pembayaran zakat selama 1 tahun, yaitu 2,5%. Haulnya 2,5%. Nah, 20 juta tadi kita kalikan dengan 25%. Hasilnya adalah 500.000. Nah, ini adalah hasil dari zakat yang harus dibayar. Jadi, zakat yang harus dibayar oleh Supini adalah 500.000. Selanjutnya kita beralih pada penghitungan zakat profesi. Dengan contoh kasus, saya adalah seorang karyawan yang memiliki gaji 10 juta per bulan. Dan pengeluaran rutin saya per bulan yaitu 5 juta. Berapa zakat yang harus saya bayar? Jadi yang pertama kita hitung dulu pengeluaran bersih dari gaji yang saya dapatkan dengan cara mengurangi penghasilan dengan pengeluaran kotor. Nah, penghasilan tadi kan 10 juta. Penghasilan per bulannya 10 juta, kemudian dikurang dengan pengeluaran kotor 5 juta tadi. Dapatlah hasil 5 juta. Nah, ini adalah pengeluaran bersih selama 1 bulan. Kemudian kita hitung zakat yang harus dikeluarkan dengan cara mengalihkan pengeluaran bersih dengan haul. Haul zakat profesi sama seperti zakat emas tadi, yaitu 2,5%. Jadi zakat yang harus dibayar yaitu 5 juta dikalikan dengan 2,5%. Hasilnya 125.000.
Nah, inilah zakat yang wajib saya bayarkan, yaitu 125.000. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas cara menghitung zakat pertanian. Dengan contoh kasus, Ike memiliki sebuah ladang sawit yang dipanen sebanyak 2 bulan 1 kali. Jadi dalam 1 tahun Ike memanen sawitnya sebanyak 6 kali. Nah, dengan hasil panen 50 ton setiap 1 kali panen. Dan harga saat itu adalah 1.500.000 per ton. Berapa zakat yang harus dibayar Ike? Caranya yang pertama, kita hitung dulu total hasil panen yang didapatkan oleh Ike selama setahun. Yaitu 50 ton dikali dengan 6 sama dengan 300. Ini adalah hasil panen Ike setiap 1 tahun. Kemudian kita hitung total nilai dari hasil panen. Caranya kita kalikan total hasil panen 300 ton tadi, kita kalikan dengan harga 1 ton saat itu. Tadi adalah 1.500.000, hasilnya 450 juta. Nah, itu adalah total nilai hasil panen selama 1 tahun. Kemudian, untuk mengetahui berapa zakat yang harus dikeluarkan selama 1 tahun itu, kita kalikan total nilai hasil panen dengan haul. Haul zakat pertanian itu adalah 5% per tahun. Jadi kita dapatkan zakatnya 5% dikalikan dengan total tadi 450 juta sama dengan 22.500.000. Nah, inilah total zakat yang harus dibayarkan Ike setiap tahunnya. Nah, kurang lebih itulah tadi cara menghitung zakat mal, zakat emas, zakat profesi, dan zakat pertanian. Baiklah, sekarang materi selanjutnya yaitu proses perawatan jenazah. Ada pemandian jenazah, pengafanan jenazah, dan juga penyolatan jenazah. Kali ini kita akan melakukan praktek pemandian jenazah laki-laki. Nah, sebelumnya kita siapkan 3 air untuk memandikan jenazah. Yang pertama ada air mutlak, kemudian air sabun, dan yang terakhir air kapur barus. Nah, yang pertama harus dilakukan yaitu kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh jenazah, seperti di kotoran hidung, gigi, di kotoran telinga, dan juga kuku-kuku jarinya. Itu dilakukan dengan sambil menyiram dengan air bersih. Satu orang menyiram dengan air bersih dan yang lain membersihkan kotorannya. Ini dilakukan dengan satu orang menyiram dengan air bersih dan yang lain membersihkan kotoran yang ada di jenazah. Bersihkan di kotoran hidungnya dengan jari dan giginya juga, dan telinga, lubang telinga. Kemudian bersihkan kuku-kuku jarinya menggunakan kapas yang lembut. Bersihkan secara perlahan, karena jika kasar itu akan menyakiti jenazah ya teman-teman. Nah, setelah kotoran-kotoran di sela-sela itu tadi selesai, kemudian selanjutnya kita akan membersihkan najis yang ada di dalam perut jenazah dengan cara angkat sedikit kepala jenazah. Jadi posisinya agak dicondongkan, agak sedikit duduk. Lalu tekan perut jenazah secara perlahan dari atas ke bawah, dimulai dari sebelah kanan kemudian ke kiri. Tekan perlahan, ini tetap disiram ya teman-teman dengan air bersih. Tekan perlahan sampai semua najis yang ada di dalam perut jenazah keluar. Usahakan saat memandikan jenazah, kain yang digunakan itu tidak terbuka terlalu besar karena tidak boleh memperlihatkan aurat jenazah. Nah,
Setelah selesai mengeluarkan najis, kemudian bersihkan kubul dan dubur jenazah dengan menggunakan sarung tangan ataupun kain bersih ya teman-teman. Lengkap ini sudah dipakaikan sarung tangan ya teman-teman. Benar sekali. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu mewudukan jenazah. Mewudukan jenazah ini sama seperti mewudukan manusia pada umumnya. Yang pertama membacakan niat. Niatnya nawaitul wudu'a lihazal mayiti faradu lillahi ta'ala. Nah, kemudian yaitu membasuh muka jenazah, siram secara perlahan 3 kali. Kemudian kepala, mengusap kepala 3 kali. Setelah muka, tangan kanan 3 kali, lalu tangan kiri 3 kali. Kemudian kepala 3 kali dan kedua telinga. Dan yang terakhir kaki. Mana kakimu? Nah, setelah proses pemandian, membersihkan kotoran dan mewudukan jenazah, selanjutnya kita akan memandikan jenazah. Pertama, jangan lupa lafazkan niat sebagai berikut. Niatnya nawaitul ghusla lihazal mayiti faradu lillahi ta'ala. Nah, setelah membacakan niat, kita siram jenazah sebanyak 3 kali dengan air mutlak dari kanan ke kiri. 1, 2, dan 3. Nah, kemudian syampokan jenazah, rambut jenazah, lakukan secara perlahan. Nah, setelah itu siram jenazah dengan air sabun. Siram dengan air sabun. Saat penyiraman ini lakukan sambil menggosok-gosokkan seluruh bagian tubuh jenazah. Nah, setelah itu kita siram lagi dengan air mutlak hijau. Selanjutnya siram jenazah dengan air mutlak lagi. 1, 2, 3. Nah, setelah itu condongkan tubuh jenazah ke arah kiri untuk menyiram dan membersihkan punggung jenazah. Secara perlahan siram. Nah, lalu setelah itu sebaliknya condongkan ke sebelah kanan untuk membersihkan punggung kiri. Hati-hati jangan sampai aurat jenazah terlihat. Bersihkan secara perlahan. Nah, setelah itu terakhir kita siram dengan air kapur barus dengan tujuan untuk mengawetkan jenazah. Kita siram sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Nah, seperti itulah proses pemandian jenazah laki-laki. Baiklah, selanjutnya kami di sini akan mempraktekkan untuk mengkafani jenazah. Jenazah yang akan kita kafani ini yaitu jenazah laki-laki. Tentunya barang yang disiapkan yaitu ada 3 helai kain, wangi-wangian, dan juga penutup muka dan juga celana dalam. Terus selanjutnya 5 helai tali dan juga kapas. Baiklah, yang pertama kita bentangkan dulu tali sebanyak 5 helai. Mundur lagi.
Selanjutnya kita bentangkan kain sebanyak 3 helai yang tadi. Bentangkan kain pertama. Lalu bentangkan kain yang kedua. Selanjutnya kain yang terakhir. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Dipercepat memang. Oke. Selanjutnya letakkan mayat di tempat yang sudah dibentangkan kain tersebut dengan cara perlahan. Jangan sampai auratnya terlihat. Selanjutnya kita semprotkan wangi-wangian di daerah kain tersebut. Selanjutnya kita tutup dulu muka mayatnya Dan juga pakaikan dalaman. dan kita pakaikan dalaman untuk si mayat tersebut. Dan kita tutup hidung mayat dengan kapas yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya kita tutup kain yang sebelah kanan. Selanjutnya kain yang sebelah kiri. Dan kita keluarkan kain yang pertama yang menutupi mayat tersebut. Tarik. Aku. Masa dari atas. Oh iya. Tarik secara perlahan. Oke, yang tadi mana? Tahu. Dia tengoknya lo. Nah. Kali. Selanjutnya kita tutup dengan kain yang terakhir. Dari kanan ke kiri. Sebelum kita ikat mayatnya, kita kencengin dulu mayat ini. Supaya kainnya tidak bubar-bubar. Iya, supaya kainnya tidak bubar-bubar di saat proses pemakaman. Selanjutnya kita ikat dari bagian bawah dan menghadap kainnya, ikatannya ke kiri, ke sebelah kiri. Inilah tata cara dari mengkafani mayat laki-laki. Baiklah, selanjutnya kami di sini akan mempraktekkan untuk menyolatkan jenazah. Tentunya masih dengan jenazah laki-laki. Jadi kita untuk menyolatkannya posisinya di kepala mayat laki-laki. Intinya kami di sini untuk menyolatkannya yaitu berimam. Jadi niatnya usolli ala haza mayyiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Usolli ala haza mayyiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah video dari kami tentang pengurusan jenazah, pembagian zakat, dan juga pembagian kata